Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu teknik akuntansi sektor publik. Jadi langsung saja, pemateri yang pertama akan menjelaskan bagaimana teori akuntansi sektor publik itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Mukhlisa selaku pemateri pertama akan menjelaskan sedikit tentang teori akuntansi sektor publik. Langsung saja, akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Peranan akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Saat ini, sektor publik dituntut memperhatikan kualitas dan profesionalisme serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, tuntutan yang lain adalah perlunya akuntabilitas dan good governance. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta. Misalnya, tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Akan tetapi, untuk tugas tertentu, keberadaan sektor publik tidak dapat tergantikan oleh sektor swasta. Misalnya, fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Perkembangan akuntansi sektor publik meliputi tiga bidang konsentrasi. Yang pertama itu akuntansi keuangan atau financial accounting. Yang kedua, akuntansi manajemen atau manajemen akunting. Yang ketiga, pemeriksaan atau auditing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulianti di sini akan membahas mengenai pentingnya akuntansi sektor publik. Jadi, akuntansi sektor publik di sini sangatlah penting karena dapat mengontrol seluruh transaksi-transaksi keuangan yang berkaitan dengan kepentingan negara maupun kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, adapun tujuan umum dari akuntansi sektor publik itu sendiri, yang pertama adalah memberikan informasi agar dapat digunakan untuk pengelolaan secara tepat dan efisien serta bersifat ekonomis dalam suatu operasi dan alokasi sumber daya, baik itu dalam hal pemerintahan maupun dalam hal keorganisasian. Nah, tujuan yang kedua adalah akuntansi sektor publik di sini sebagai sumber informasi bagi manajer dalam melakukan pertanggungjawaban transaksi yang dilakukannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna, NIM 18 2018 068. Jadi di sini saya sebagai pemateri yang akan menjelaskan teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik. Jadi teknik akuntansi sektor publik ada 5 teknik. Yang pertama, akuntansi anggaran. Jadi akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Yang kedua yaitu akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan akuntansi kas dan akuntansi akrual. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Yang ketiga yaitu akuntansi dana. Akuntansi dana merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari basis kas dan prosedur pengendalian anggaran. Di sektor publik, dana kas cukup penting dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Besarnya dana kas sangat mempengaruhi anggaran organisasi sektor publik. Jadi, sistem akuntansi harus memprioritaskan dan pengelolaan dana kas. Yang keempat yaitu akuntansi kas. Jadi, sistem akuntansi ini hanya mengakui arus kas dan kas keluar. Rekening keuangan akhir yang dirangkum dalam buku kas
Kelebihan kas basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Namun demikian, GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan kas basis, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Yang kelima yaitu akuntansi akrual. Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan standar akuntansi sektor publik. Jadi, standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan keuangan para pengguna laporan keuangan. Nah, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Nah, standar akuntansi ini sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan. Nah, konsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penetapan standar akuntansi. Jadi yang pertama itu, standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Nah, yang kedua, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan penguji secara berhati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam pengauditan laporan suatu organisasi. Nah, serta saat membuktikan kewajarannya. Nah, yang ketiga, standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. Nah, yang terakhir, standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan standar adalah menghindari terjadinya standar yang overload. Nah, standar yang overload itu terjadi ketika yang pertama, standar terlalu banyak, yang kedua, standar terlalu rumit, yang ketiga, tidak ada standar yang tegas sehingga sulit untuk membuat pilihan dalam penerapannya. Nah, yang keempat, standar memiliki tujuan yang sifatnya umum sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan di antara para penyaji dan pengguna. Dan yang kelima, standar kurang spesifik sehingga gagal dalam mengidentifikasi perbedaan antara entitas publik dan entitas non-publik. Dan yang kedua, laporan keuangan tahunan dan intern. Yang ketiga, organisasi besar dan kecil. Dan yang kelima, laporan keuangan auditan dan non-auditan. Nah, yang terakhir, pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks, atau kedua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mutmainah sebagai pemateri yang akan menjelaskan tentang siklus akuntansi sektor publik, di mana akuntansi sektor publik ini terbagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama itu tahap pencatatan, yang kedua tahap pengikhtisaran, dan yang ketiga tahap pelaporan. Nah, di sini yang pertama itu tahap pencatatan, di mana tahap pencatatan ini terbagi. Adapun yang termasuk dalam tahap pencatatan yaitu kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. Kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam bukti harian atau jurnal. Dan terakhir itu memposting dari jurnal berdasarkan kelompok jenisnya ke dalam akun buku besar. Nah, adapun yang kedua tahap pengikhtisaran.
terbagi lagi yang penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, pengukuran kertas kerja atau neraca lajur, pembuatan ayat jurnal penutup, dan pembuatan ayat jurnal pembalik. Adapun yang ketiga itu adalah tahap pelaporan, yang dimana tahap pelaporan ini terbagi lagi ke dalam laporan kinerja, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Sekian materi yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Suci Cahyana, NIM 18-2808047. Nah, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu laporan keuangan sektor publik. Nah, akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Dan yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Yang keempat itu kelangsungan organisasi, dan yang kelima hubungan masyarakat, serta yang terakhir itu atau poin keenam yaitu sumber fakta dan gambaran. Sekian materi yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.